membahas tentang Satria Dewa Gatot Kaca. Satria Dewa Gatot Kaca ini berpusat kepada Yuda yang tinggal di Astina, sebuah kota fiktif yang harus mencegah kehancuran yang akan dibuat oleh gen Kurawa. Jadi di Astina ini mempunyai dua gen Pandawa yang biasa menjadi gen positifnya, artinya biasanya berbelas kasihan dan juga punya kebaikan yang tinggi, punya sisi positif lah. Sementara ada gen Kurawa yang biasanya agak sedikit lebih bandel, agak sedikit lebih membuat kekacauan gitu. Itu sudah pertarungan itu, maksudnya perbedaan antara dua gen itu sudah terjadi cukup lama. Nah, inilah bagaimana di film ini perjuangannya Yuda dan teman-temannya untuk mempertahankan Brajamusti. Brajamusti adalah salah satu benda sakral yang dititipkan oleh ayah sang Gatot Kaca, yaitu Yuda, untuk nantinya bisa menolong mereka dari kejaran para Kurawa. Jadi sebenarnya gen Kurawa ini sudah membuat Arimbi, sang ibu dari si Gatot Kaca yaitu Yuda, hilang ingatan. Dan Arimbi di sini hanya satu hal yang dia ingat, yaitu adalah Kurawa, karena dia memang berkaitan erat dengan cerita ini. Si Yuda di sini berusaha untuk menyelidiki kematian seorang temannya yang merupakan Pandawa, ternyata gitu ya, yang sudah cukup lama meneliti tentang pertarungan Pandawa dan Kurawa yang tidak pernah akur dari dulu gitu. Jadi mereka harus mencegah kehadirannya salah satu villain besar di sini yang yang melawan pada zaman dahulu, melawan perintahnya Dewata. Dewata ini adalah Tuhan dari si dunia ini gitu ya. Pandawa dan Kurawa memang dari dulu berantem gitu. Jadi memang bertolak belakang lah istilahnya sifatnya gitu ya. Pandawa begini, Kurawa begini. Tapi ada juga beberapa orang dari kedua klan tersebut, kedua agen tersebut ya, yang mempunyai sifat yang berbeda jauh. Ada Kurawa yang baik, ada juga Pandawa yang kurang baik. Jadi Satria Dewa Gatot Kaca ini menceritakan bagaimana Yuda untuk mempertahankan Brajamusti tersebut yang jangan sampai diambil oleh Kurawa. Jadi Brajamusti adalah salah satu hal yang sangat penting di film ini, sangat penting di dunianya Gatot Kaca ini. Jadi bagaimana perjuangannya Yuda untuk mempertahankan Brajamusti, sebenarnya itu yang menjadi garis besar dari film ini gitu ya. Yuda dibantu oleh Agni, dibantu oleh juga JJ dan juga beberapa teman yang lain untuk menahan atau menunda kedatangan dari Kurawa untuk menghancurkan dunia. Kalau seandainya memang
si orang yang dikurung itu dan yang meng-hire Kurawa untuk menjadi penghancur dunia itu bebas, dan juga Kurawa bisa menguasai dunia. Udah, Kurawa adalah dunia akan hancur karena Kurawa, dan inilah yang menjadi garis besar dari si Gatot Kaca tersebut. Agni sebenarnya sudah lumayan tahu tentang sejarah ini karena sang ayah meneliti tentang sejarah dari Kurawa dan Pandawa yang banyak anak muda, bisa dibilang ini adalah kan udah modern ya, artinya pertarungan itu sudah lama tidak terjadi gitu ya, atau pertolak belakangan itu tidak menimbulkan kekacauan itu sudah lama sebenarnya. Jadi anak muda ini berpikir bahwa gen itu adalah bohong, artinya tidak pernah ada. Dan setelah Yuda mempelajari, ternyata gen itu benar-benar ada, dan dialah yang terpilih untuk memegang Braja Musti dan menjadi Gatot Kaca untuk melindungi dunia dan melindungi para Pandawa dari ganasnya Kurawa gitu ya. Aku tidak akan membahas ceritanya sangat lama karena cukup seru untuk ditonton gitu ya, untuk kalian menjadi tontonan gitu ya, karena aku kan bilang di video review tentang trailernya gitu ya, pewayangan ini adalah salah satu hal yang menjadi bagian dari Indonesia yang berusaha untuk diangkat di sini, berusaha untuk menjadi salah satu poin penting di sini. Artinya di kota fiktif ini semuanya berhubungan dengan Jawa kuno atau pewayangan yang sebenarnya jarang banget untuk diangkat di film, apalagi superhero berkedok. Ini superhero yang diangkat dari pewayangan, dan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk para anak-anak sekarang yang tidak mengerti tentang pewayangan, atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang pewayangan gitu ya, tahu tapi tidak mengerti, atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang pewayangan, bisa untuk menjadi tontonan yang bagus gitu ya. Kalau dibandingin sama Bumi Langit, Satria Dewa Universe ini mengambil sisi yang berbeda banget sama Bumi Langit. Kalau Bumi Langit itu kan komikal banget gitu ya, kalau kita lihat Marvel, kita lihat DC. Nah, Bumi Langit itu lebih menjadi komik banget lah pokoknya gitu, maksudnya mengangkat sesuatu yang ada di komik dan dijadikan live action yang seperti Marvel dan DC lakukan gitu. Tapi kalau ini kan maksudnya walaupun Bumi Langit tetap ada Indonesianya gitu ya, tapi dia lebih mengangkat komik Indonesia yang memang sudah ditulis gitu. Kalau ini lebih mengangkat sisi Indonesia walaupun tidak menyebutkan Indonesia di sini, tapi pewayangan adalah bagian penting dari Indonesia yang harus kita lestarikan menurut aku. Kalau yang kalian pengen nonton yang komik banget gitu ya, yang film superhero banget, mungkin si studio yang satu Bumi Langit lebih cocok. Tapi kalau ini aku lebih berpikir bahwa ini bisa membuat
salah satu sisi dari pewayangan atau salah satu bagian tradisional dari Indonesia terangkat gitu ya. Aku ngerasa walaupun ini adalah film superhero yang Mas Anung juga udah pernah bilang di fan conference-nya waktu itu, bahwa film superhero ini tidak akan menampilkan darah dan ini ramah untuk anak-anak, dan memang berasa banget sih ramahnya untuk anak-anak gitu ya. Walaupun superhero-nya tetap terasa, tapi ini tetap ramah untuk anak-anak karena aku rasa ini tujuannya untuk memperkenalkan pewayangan atau sejarah Jawa gitu ya, cerita Jawa gitu untuk anak-anak dengan cara yang lebih fun gitu ya. Masa depan dari Satria Dewa Universe atau Satria Dewa Studios ini masih panjang, masih banyak banget yang bisa digali dari si pewayangan ini gitu ya. Mereka sudah memperkenalkan beberapa karakter-karakter yang walaupun karakter penting gitu ya, aku pikir tidak akan karakter kecil, tapi aku pikir tidak akan penting gitu. Tapi ternyata setiap karakter dari si Satria Dewa Gatot-Kaca ini penting untuk dari segi cerita, walaupun di tengah, aku berusaha untuk jujur ya, di tengah-tengah film ada beberapa hal yang tidak sesuai lah buat aku. Tapi kalau masalah kita ngomongin karakter gitu ya, dia masih bisa dikembangkan, jadi mempunyai kepentingannya masing-masing gitu ya. Tanpa adanya cerita ini, tanpa adanya cerita yang komplit sepackage tentang pewayangan ini, full bahas tentang pewayangan gitu ya, bahas tentang origin Gatot-Kaca itu seperti apa, karakter-karakter itu tidak akan kita kenal sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal pewayangan itu tersendiri. Kan jarang banget ada orang yang kenal sama pewayangan gitu ya. Tapi menurut aku ini adalah langkah yang sangat bagus untuk pembukaan dari si Satria Dewa Gatot-Kaca. Kalau kita ngomongin Gatot-Kaca gitu ya, mungkin kalian bisa untuk menonton ini untuk mengetahui bagaimana sih kisah pewayangan, tapi dengan gaya yang modern gitu ya. Tapi studio ini bagus atau jelek, dua studio ini mempunyai sisi yang berbeda. Kalau yang satu komikal banget gitu, yang satu Marvel banget, yang satu ini untuk awal-awal lebih bisa dibilang memperkenalkan komik. Kalau yang satu yang memperkenalkan komik ke anak-anak, ini memperkenalkan wayang ke anak-anak dengan cara yang fun gitu. Aku menunggu sih asik kayak gimana misal, atau kelanjutan dari si Gatot-Kaca atau Satria Dewa dengan wayang-wayang yang lain itu seperti apa. Aku mendukung banget sih, maksudnya kedua studio dari si superhero ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.